pihak Om sendiri kan kita tahu kan kemarin cukup ramai terkait adanya dualisme pengacara dari Amar sendiri. Yang pertama kan dari Om John memang dari awal dan yang kedua itulah dari Kamelia ya Om ya. Om gimana Om menanggapi adanya dualisme pengacara di Amar sini? Ya, ini yang harus dipahami. Tidak ada dualisme pengacara di sini. Yang jelas ini perkara Amar ini menjalani hukuman pada waktu perkara ketiga, perkara pengadilan Jakarta Barat yang tidak ada satupun kuasa yang selain dari Don Matias. Nah, itu harus paham dulu. Masalah Amar ini, status high risk ini kan bukan di perkara yang keempat. Perkara yang keempat ini kan baru diputuskan, kan belum ada dilakukan penjalanan hukuman karena hukuman lama kan masih masih belum tuntas kan gitu. Amar sudah mengetahui kah Bang untuk adanya penambahan PH baru atau gimana Bang? Mungkin ini kan karena lagi ramai ya Bang ya dibahas. Ya kalau terakhir kami ketemu Amar kan ya belum ada pencabutan resmi ke kami. Pencabutan itu sesuai dengan aturan kode etik dan non advokat kan harus ada resmi, ada tertulis, bukan di media kan gitu. Tertulis dulu itu etikanya seorang klien dengan apa dan Amar tidak pernah membahas itu. Waktu pertemuan kami kan jelas itu ada. Itu kita pertanyakan juga kan gitu. Jadi ya ya kan ya kita harus paham juga bahwa psikologi samar ini kan harus paham kondisi yang begini kan yang dimanfaatkan oleh pihak-pihak lain untuk bagaimana dia uh, uh, tidak tidak disatukan dengan pengacara lamanya padahal harus dipahami saya ini pengacaranya Amar bukan satu. Ya kan tentu kami nggak akan bisa diputus komunikasi dengan Amar dan dihambat juga untuk berkomunikasi dengan Amar karena ada kasus perkawinan itu kan belum dieksekusi. Ya kan? Kemudian ada kasus perkara Amar di Batu Malang. Nah, kemudian perkara ketiga kan belum selesai. Ya, di Jakarta Barat. Jadi kita ini PH tidak bisa dikatakan kami dengan Amar bukan PH-nya Amar karena hubungan hukum kami dengan Amar bukan satu perkara yang keempat dan secara resmi Amar belum pernah mengirim surat atau meminta ke kami untuk mencabut secara resmi itu harus ada pencabutan resmi yang ada tanda terima kami sebagai kuasa yang sudah dicabut kan nggak bisa dibacakan di media begitu aja. Seharusnya rekan sejawat kan harus memahami itu. Harusnya kan ya memberitahu ke kami bersurat ya kan dan kemudian ada diterima dan kami kan udah konfirmasi ke Amar katanya belum dicabut kan begitu. Dan kami juga ada bukti pada waktu pertemuan hari Rabu kan ya kita kan belum ada pencabutan resmi dari Amar. Berarti Terkait Bang nanti ada untuk PK sendiri dari pihak lawyer sendiri, apakah Om John yang akan maju atau nanti pihak kuasa hukum yang baru yang akan mengajukan PK Om? Ya kan PK itu kan masih lama. Kan harus dipaham dulu. Kalau harus tahu hukum beracara PK itu kan harus ada batas waktu waktu dulu untuk mencari novum apa segala kan gitu. Kan 180 hari. Ya kita lihatlah nanti kan gitu. Kan kita lihat nanti apakah ini ya namanya amar ini kan di psikologis yang kita harus paham juga. Berubah-ubah kan. Nah, jadi ya kami yang lebih paham tentang psikologisnya amar. Karena apa? Kami ini menangani perkara amar ini sejak tahun 2003. Jadi otomatis kami lebih memahami. Kemudian kami paham harus dipahami bahwa kami PH-nya amar ini bukan penunjukan amar aja, kami juga penunjukan dari keluarganya. Dan waktu itu almarhum bapaknya yang tiga kali datang sama amar sama keluarga ke kami. Jadi kami ini bukan sebatas amar aja penunjukannya, itu juga dari keluarga. Nah, tentu tentu kami nanti semua pekerjaan kami pertanggungjawabkan bukan ke orang lain, pasti ke keluarga Amar kan gitu dan Amar sendiri.
Bang, adanya polemik ini kan apa namanya jadinya menimbulkan asumsi Bang. Itu apa namanya berarti adanya dugaan perselisihan antara Dokter Kamelia dengan Abang Bang atau gimana Bang mungkin karena tiba-tiba adanya pengacara baru gitu. Nah, mungkin tanggapan Abang gimana? Ya kalau saya kan saya tidak pernah ada perselisihan dengan Dokter Camelia karena saya kan penunjukan saya kan bukan Dokter Camelia. Belum ada Dokter Camelia, saya kan udah jadi pengacaranya Amar, harus dipahami juga. Ya kan? Nah, harus pahami. Dokter Camelia baru Agustus, kalau nggak salah itu 2025 ya, kalau nggak salah. Dan saya perkara ini Amar kan udah mulai dari 2003. Mulai lagi kami dari perkawinan, gugatan perceraian dari mantan istrinya. Jadi kami jadi PH ini kan bukan penunjukan dari Dokter Camelia kan gitu, penunjukan dari Amar langsung dan keluarganya. Dalam hal ini almarhum bapaknya. Jadi kami ya lucu kan nggak mungkin kami bertanggung jawab dengan ke Dokter Camelia. Ya kalau ada pun ya pemutusan itu kan ya harusnya kan ya Amar sendiri yang membikinnya kan gitu, yang langsung ke kami dengan ada tanda terima kan begitu. Karena hari Rabu kami masih dengan Amar berdiskusi tentang ya pemindahan ke MK. Malah kami mengasih edukasi supaya Amar benar-benar melaksanakan itu. Karena apa? Karena itu bagian dari ya ibaratnya yang harus dipatuhi karena statusnya adalah warga binaan kasus keputusan perkara yang ketiga. Nah, kalau ada penentangan, ya berarti kan hak-haknya bisa tidak bisa bisa terhambat seperti remisi, seperti asimilasi dan lain-lain. Itu edukasi yang kami laksanakan. Nah, itu diterima dengan baik. Jadi Ahmad sebenarnya siap kok dia itu untuk menjalani hukuman di NK dan siap juga melaksanakan aturan-aturan yang ada di NK karena itu bagian dari yang harus dipatuhinya karena itu bang keputusan yang harus dijalani di perkara yang ketiga. Berarti Amar itu sebenarnya tanda tangan kuasa terhadap PH baru atau gimana sih Om? Ya kalau saya kan nggak tahu, saya kan nggak pernah diberitahu apakah bertanda tangan atau apa. Tapi kan ya kalau saya lihat kan ya kan penandatangannya itu kan kalau dari info media, saya kan dapat dari info media, Amar sendiri kan sampai sekarang belum pernah mengatakan dia menandatangani kuasa orang lain. Dan kemudian saya juga, kalaupun itu ada, ya silakan. Kenapa? Harus dipaham juga perkara ini kan kami ini datang dengan permintaan dari almarhum bapaknya dan Amar sendiri. Nah, jadi kalau memang ada, ya itu bagi kami tidak masalah karena ini kan perkara yang memang menuntut kewajiban kami sebagai advokat membantu Amar dalam keadaan tidak berdaya. Ya, dalam hal ini pro bono, ya kan kami ini pengacara yang tidak dibayar. Nah, itu harus dipahami. Jadi kalau ada pihak-pihak lain yang mengatakan kami dibayar, ya itu hoa itu nggak benar. Kami ini datang itu semua tahu, termasuk keluarganya kami ini adalah pengacara pro bono yang sesuai dengan sumpahnya wajib memberikan bantuan hukum apabila orang yang tidak berdaya, yang tidak mempunyai material untuk membayar pengacara, material kan itu. Oke Om, balik lagi Om mengenai pemindahan Amar ke Nusa Kambangan sendiri Om. Om sendiri memang sebelumnya sudah terinfokan atau baru hari ini tahu dari media atau sudah diinfokan dari Dijenpas atau Kejaksaan? Ya kami diinfokan, pasti diinfokan karena status kami ini kan PH yang kasus perkaranya yang berjalan itu baik perkara ketiga dan keempat kan kami PH-nya. Ya pastilah diinfokan. Karena apa? Karena yang selama ini yang beraktivitas, yang bertemu terus berdiskusi dan melakukan sesuatu yang untuk kepentingan hak-hak Amar kan kami yang berdiskusi dengan petugas itu diinfokan dan kami itu eh, hari Rabu itu kami sudah tahu bahwa Amar akan dipindahkan. Itulah kami datang ke
Amar untuk mengedukasi dia. Jadi kan bukan sekarang kami dapat data baru, dan pagi-pagi kami juga diberitahu juga oleh pihak Lapas Cipinang sebagai PH yang sampai sekarang belum ada pencabutan secara resmi di lapas tersebut, kan begitu. Karena kami ini kalau kami ini kan kuasanya terregister di pengadilan. Nah, sama masih ada koresponden dia tentang keputusan, tentang segala kan masih di kami.